Oke, selamat siang rekan-rekan. Ya, hari ini gue kembali lagi mau buat video tentang hamba Tuhan tetapi minta pengakuan gitu ya. Tetapi cari pengakuan, hamba Tuhan cari pengakuan. Wah, ini konteks dan materi yang keren banget sih menurut gue. Sorry gue nggak pakai jaket yang kayak kemarin, nah panas banget. Gue sambil nunggu orderan di salah satu restoran di Balikpapan, Bang. Dan hal ini menurut gue bukan hal yang tabu ya. Menurut gue hal ini tuh udah banyak terjadi di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan gue orang biasa lah. Gue ini penilai lah maksudnya. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena ya seperti yang gue bilang kemarin, gue seorang ojol yang banyak banget nemuin orang, banyak banget yang gue juga bawa hamba Tuhan, bawa seorang yang lain sebagainya. Hamba Tuhan adalah gelar, menurut gue gelar yang bukan sembarangan gitu ya. Hamba Tuhan menurut gua gelar yang dihormati orang. Tetapi di sini masalahnya. Tetapi banyak orang yang menyalahgunakan gelar itu untuk kepentingan pribadi. Udah pernah dengar nggak sih lu teman-teman? Banyak hamba Tuhan yang mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan suatu kepentingan untuk Tuhan gitu. Tetapi pada endingnya kepentingan itu dipakai untuk kepribadiannya sendiri. Nah, di selain itu juga hal ini mungkin menurut gue ya, menurut kita semua bukan hal yang asing gitu. Banyak hamba Tuhan yang minta pengakuan. Contohnya ada berada di dalam satu gereja gitu ya. Satu gereja di mana gereja itu mempunyai banyak hamba Tuhan, bukan cuma satu. Nah, hamba Tuhan satu ini ingin tampil dilihat orang tuh luar biasa begitu. Dan caranya ini yang salah. Maksudnya gini, kalau kita ingin tampil atau kalau kita ingin diakui orang bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang perfeksionis, hamba Tuhan yang benar gitu ya, dibanding hamba Tuhan yang lain gitu. Caranya adalah ya kita akan berikan yang terbaik, kita akan maksudnya melayani dengan baik, kita akan kita akan melakukan yang terbaik untuk siapapun gitu. Tetapi ada salah satu cara yang salah, maksud gue gini, banyak orang-orang yang melakukan dia dengan menjatuhkan orang lain, dia dengan menjelekkan orang lain di depan orang lain gitu ya. Sehingga misalnya contohnya gini, ada si A dengan si B gitu ya, ada si A dengan si B. Si A ini sudah dikenal oleh lingkungan di situ gitu. Ini konteksnya dia ingin minta pengakuan bahwa dirinya si B ini adalah yang paling baik dari si A dan sebelumnya gitu. Nah, tentunya kita tambahin lah A, B, C lah ya. Nah, si A dan B ini sudah dikenal di lingkungan tersebut. Dan si C ini adalah orang yang baru, seorang hamba Tuhan yang baru. Jadi si C ini bisa dibilang sangat orangnya yang sangat cari pengakuan, sangat cari pujian, sangat haus dengan kehormatan gitu ya. Nah, si A dan si B ini orang yang biasa gitu. Dan mungkin si A dan si B ini mempunyai kesalahan yang bisa dibilang kesalahan biasa aja gitu. Tetapi si C ini menjelek-jelekan si A dan si B di depan banyak orang, seakan-akan bahwa si C ini lebih yang baik daripada A dan B gitu ya. Nah, hal ini kan menjadi perilaku yang salah ya. Ketika kita mencari pengakuan, ketika kita mencari pujian, ketika kita ingin di atas tetapi kita menjatuhkan orang lain, ketika kita ingin terkenal tetapi kita menjatuhkan orang lain, itu kan caranya salah gitu kan. Menurut gue cara-cara yang kayak gini cara-cara yang kotor. Dan yang pasti setiap apa yang dilakukan dengan cara-cara yang gak benar, maka tinggal tunggu waktu aja, semuanya itu akan hancur ya. Dan segala integritas nama baik kalau nggak salah. Pokoknya segala hal-hal yang dilakukan dengan hal-hal yang kurang baik, contohnya kita ingin mencari nama baik di depan orang dengan menjatuhkan orang lain, kita ingin tampil di depan orang dengan wah gitu dengan menjatuhkan orang lain, kita ingin tampil tinggi, kita ingin tampil naik dengan menjatuhkan orang lain, kita ingin merasa bahwa diri kita itu paling baik, paling benar buat orang lain dengan menjatuhkan orang lain juga gitu ya. Itu udah benar-benar cara yang salah sebenarnya. Dan hal ini banyak terjadi di kalangan hamba Tuhan, di kalangan orang-orang yang bisa dibilang punya nama gitu. Yang dibilang punya strata sosial di kalangan rohaniawan lah. Ngerti kan maksudnya?
dia punya strata sosial di kalangan rohaniawan begitu, di kalangan orang-orang rohani lah. Nah, itu banyak terjadi sekali, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih lah, pokoknya bukan ratusan orang, tapi gue dapat banyak ketemu orang. Kerjaan gue juga kerja di lapangan, kerjaan gue juga kerjaan yang ketemu orang banyak, makanya gue bisa ngomong kayak gini. Gue mau sharing sama kalian gitu, maksudnya kalau memang kalian ingin tampil, kalau ingin kalian dikenal, kalian berikanlah yang terbaik. Maksudnya jangan pernah menjatuhkan orang lain, jangan pernah menjudge orang lain, jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa bahwa dirimu lah yang paling terbaik. Nah, dikala kita mempunyai sifat, mempunyai karakter yang seperti itu adalah cara-cara dan itu adalah sifat orang yang gagal. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kita punya perspektif, kita punya persepsi bahwa diri kita adalah diri yang paling benar. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin dipandang orang, ingin di ini, ya lakukan aja yang baik gitu. Apa yang kau tabur pasti kan kau tuai kan gitu ya. Dan satu lagi pesan gue buat kita semua, kita hidup itu adalah sosial, dimana kita jangan pernah merasa paling benar ya. Jangan pernah merasa bahwa persepsi kita itu harus diterima. Persepsi itu kan pola pikir pribadi masing pribadi ya. Itu harus diterima oleh kalangan publik, oleh kalangan semuanya. Itu nggak bisa teman-teman. Semua orang punya hak, semua orang punya persepsi masing-masing, ya kan? Semua orang punya karakter masing-masing, semua orang punya sifat masing-masing, dan itu kita harus terima. Dan nggak bisa mentang-mentang kita punya persepsi ini, kita anggap bahwa ini adalah persepsi yang benar gitu. Itu nggak bisa. Jadi lakukanlah apa yang menjadi tugas kalian, lakukanlah apa yang menjadi yang baik menurut kalian gitu. Sehingga hal-hal yang seperti itu tidak terjadi pada diri kita masing-masing ya. Itu aja mungkin pesan dari gua, dan tetaplah jadi pribadi yang baik, tetaplah mempunyai pikiran yang positif sehingga kita bisa menjalani hari-hari yang baik, hari-hari yang luar biasa dengan hal-hal yang benar gitu ya. Yang tidak merugikan orang, yang tidak membuat Tuhan jelek juga sih kayak gitu. Ya mungkin dipikir kita baik di hadapan orang gitu gini, kita benar di hadapan orang, tapi emang menurut Tuhan itu benar gitu. Ya kan, kita harus mikir kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau oh iya di mata orang baik, di mata orang gue dapat kayak gini nih, ternyata di mata Tuhan lu siapa? Kan ada banyak di firman Tuhan juga dibilang, siapakah engkau gitu, saya tidak mengenal engkau gitu. Itu karena apa? Karena banyak orang yang menurut dia adalah orang yang paling baik, orang yang paling rohani, ternyata Tuhan tidak mengenal dia gitu. Wah, itu kan bahaya boy, bahaya kan. Makanya itu harus dijauhkan, dan tetaplah menjadi pribadi yang melakukan firman dengan benar gitu. Makanya kalau baca firman itu jangan setengah-setengah, diulang-ulang supaya prema, supaya kita bisa paham gitu. Oke, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau yang mau request video tentang pembahasan apa aja, request aja dan kita akan bahas, kita akan pelajari, kita akan sharing sama-sama. Oke, jangan lupa di subscribe, dan kalau mau request tinggal di komen. Oke, thank you. Salam dari gua, curhatan orang awam, pesan dari hati, dan semua harus bisa mempunyai pikiran yang positif. God bless, Tuhan berkati. Shalom.